Halo everyone, channel Smart Kimia di sini akan menghadirkan video tentang penjelasan senyawa hidrat atau penentuan air kristal yang merupakan materi dari stoikiometri, bagian dari materi stoikiometri kimia kelas 10 atau perhitungan kimia. Oke, nah bagi kalian yang belum tekan tombol subscribe untuk channel Smart Kimia, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu, kemudian like dan juga share video ini agar teman-teman kalian juga bisa menonton video ini. Dan jangan lupa untuk menonton video ini hingga selesai ya, karena pengetahuan yang didapat, penjelasan yang didapat dari video ini akan lengkap, informasi yang didapat akan lebih lengkap jika kalian menonton sampai akhir. Oke. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Kita lanjut sekarang ke pembahasan dari senyawa hidrat. Oke. Nah, jadi di sini ya, penentuan air kristal. Nah, beberapa senyawa yang berbentuk kristal mengandung molekul-molekul air yang terperangkap dalam kisi-kisi kristal. Jadi, misalkan ada suatu senyawa, misalkan ini adalah suatu senyawa, saya gambarkan di sini lingkaran, ini adalah suatu senyawa. Kemudian senyawa ini itu terdapat air ya atau molekul H2O yang saya tuliskan sebagai segitiga ya di sini ya. Nah, jadi ini misalkan segitiga seperti ini adalah H2O. Nah, ini dia H2O-nya atau airnya ini terperangkap dalam kisi-kisi kristal tersebut ya, atau dia seperti mengelilingi senyawa tersebut. Nah, gitu ya. Jadi air yang terperangkap tersebut dinamakan sebagai air kristal. Nah, senyawa berkristal ini dinamakan sebagai senyawa hidrat, gitu ya. Itu adalah penjelasan dari senyawa hidrat ya. Jadi intinya adalah senyawa hidrat itu merupakan senyawa yang mengandung air yang terperangkap dalam kristal-kristal senyawa tersebut, gitu ya. Nah, di sini diminta untuk menghitung berapa jumlah air kristal yang terperangkap di dalamnya. Ya, untuk memahami materi penentuan air kristal ini, ya kita lihat pembahasan contoh soal. Soalnya seperti ini, jika 11,6 gram Na2SO4 X H2O, ya, jadi ini X ya, X ini melambangkan berapa banyak H2O yang terdapat dalam senyawa hidrat tersebut, gitu ya. Nah, jadi ini 11,6 gram Na2SO4 X H2O dipanaskan akan terbentuk Na2SO4 sebanyak 7,1 gram. mRNA2SO4 adalah 142, mRH2O adalah 18. Tentukan jumlah air kristal yang terkandung dalam senyawa tersebut dan tuliskan rumus senyawa berkristal tersebut. Oke. Jadi untuk menentukan berapa jumlah H2O dalam senyawa hidrat tersebut, caranya dari soal ini adalah kita tuliskan terlebih dahulu reaksinya. Jadi di sini awalnya ya senyawanya adalah Na2SO4 ya, SO4, ini SO ya, ini SO4 titik ya, X H2O. Nah, seperti ini. Kemudian dipanaskan. Nah, saya tuliskan gini ya, ini dipanaskan. Ya, dipanaskan. Nah, ketika dipanaskan, ya, dia ini terbentuk Na2SO4, gitu kan ya, di soal. Saya tuliskan, berarti terbentuk Na2SO4. Nah, dan siapa? Otomatis dan ini ya, dan X2O. X2O. Oke, nah sudah terbentuk seperti ini. Saya tuliskan dulu yang diketahui yaitu di sini 11,6 gram. Gitu ya. Dan setelah dipanaskan di sini terdapat 7,1 gram Na2SO4. 7,1 gram. Nah, kan gini, berarti di sini belum tahu ya, X2O-nya itu belum tahu masanya itu berapa. Nah, pada prinsipnya adalah di sini menggunakan perbandingan mol ya. Prinsipnya adalah menggunakan perbandingan mol. Jadi kita harus mencari mol dari masing-masing
senyawa tersebut gitu ya, senyawa yang dihasilkan tentunya. Nah, dari soal yang diketahui ini kita bisa menentukan berapa massa dari HX2O tersebut ya. Karena massa totalnya adalah 11,6 gram dan dihasilkan Na2SO4 sebanyak 7,1 gram ya. Maka untuk menentukan X2O, massa dari X2O berarti kita kurangkan 11,6 gram dikurangi 7,1 gram. Ya, hasilnya adalah 4,5 gram gitu ya. Oke, nah kalau sudah kita ketahui massa dari X2O ini, maka kita cari perbandingan molnya. Ingat, yang berhubungan dengan gram untuk mencari mol atau N ya, simbolnya mol adalah N, itu sama dengan apa? Gram, ya gram dibagi ml. Begitu juga untuk yang X2O, di sini juga N sama dengan gram dibagi ml. ml-nya sudah diketahui ya. Maka kita tuliskan di sini untuk gramnya kan 7,1 nih. Nah, per ml-nya di sini 142 ya. 142 kita tinggal bagi, hasilnya sama dengan 0,05 mol. 0,05 mol gitu ya. Oke. Sekarang untuk yang X2O kita juga cari masanya, cari molnya maksud saya. Di sini masanya adalah 4,5 gram ya. Dibagi mR dari H2O, di sini mR-nya sudah diketahui yaitu 18. Kita tuliskan di sini 18 berarti 4,5 dibagi dengan 18 sama dengan 0,25 mol. Nah, gitu ya. Nah, masing-masing mol sudah diketahui, sudah ketemu di sini ya. Mau saya bandingkan. Nah, di sini ya, mau saya bandingkan 0,05 ya, ini ya dibandingkan dengan ini. Dibanding ya, ini titik dibandingkan 0,25. Nah, kalian cari ya angka yang paling sederhana dari perbandingan ini. Nah, ini yang paling sederhana. Keduanya akan saya bagi 0,05. Ya, jadi ini 0,05 dibagi dengan 0,05 hasilnya adalah 1 ya kan. Jadi kalian harus mencari berapa angka untuk membagi kedua angka tersebut ya, kedua mol tersebut agar menjadi paling sederhana. Ya, kemudian ada 0,05. Nah, 0,25 dibagi 0,05 hasilnya adalah berapa? 5. Nah, di sini sudah diketahui perbandingannya 1:5. Jadi, bisa kita katakan Na2SO4-nya ini 1 dan H2O-nya adalah 5. Berarti ketemu X-nya adalah 5. Nah, maka rumus dari senyawa berkristal tersebut adalah, kita tuliskan di sini, Na2 ya, SO4. Nah, X-nya kita ganti yang sudah ketemu. X-nya berapa? Titik ya, ini titik 5 H2O. Nah, seperti ini ya. Cukup mudah untuk menentukan air kristal dalam materi senyawa hidrat yang merupakan bagian dari materi stoikiometri atau perhitungan kimia pada materi kali ini. Oke ya, jadi ini ada penyelesaian juga ya. Pada intinya sama. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan like serta berikan komentar dan juga share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa menonton video ini dan dapat mendatangkan manfaat. Sampai di sini dulu untuk video Smart Kimia. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.